Halo sahabat cerita, seperti yang kita ketahui, Indonesia dinyatakan merdeka secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya setelah presiden pertamanya yaitu Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan pernyataan bersejarah itu, maka mulai saat itulah Indonesia lepas dari belenggu penjajah, di mana saat itu Jepanglah negara terakhir yang menjajah tanah air. Tapi ternyata, tahukah kamu, sebelum Jepang, ada 5 negara lain yang terlebih dahulu menjajah dan berusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari negeri kita tercinta ini? Siapa aja sih negara asing yang tercatat dalam sejarah yang pernah menjajah Indonesia? Portugis alias Portugal merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Salah satu tokoh penting dan terkenal dalam misi penjajahan mereka adalah Alfonso de Albuquerque. Ia merupakan orang Eropa pertama yang menyerang Teluk Persia dan memimpin pelayaran pertama ke Laut Merah. Kemudian ia ditugaskan untuk membebaskan orang Portugis yang ditawan di Malaka. Setelah berhasil menyiapkan 900 tentara Portugis dan 2000 tentara bayaran dari India, ia langsung menuju Malaka. Pemimpin Malaka kala itu yaitu Sultan Mahmud Shah, yang tidak dapat menahan gempuran pasukan Alfonso. Hingga akhirnya, ia membebaskan tawanan Portugis dan melarikan diri. Pasca menaklukkan Malaka, Alfonso mengincar Maluku dan mengirim armada yang terdiri dari 2 kapal ke Nusantara untuk memulai monopoli rempah-rempah. Di Maluku, armada utusan Alfonso berhasil menjalin hubungan dengan penguasa Ternate dan mendapatkan rempah-rempah. Di saat yang sama, Alfonso mendirikan benteng-benteng di Malaka dan sekitarnya sebagai pertahanan Portugis. Awalnya kedatangan Portugis ke daerah Maluku dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktek monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Hingga sampai sekitar tahun 1602, datang pasukan Belanda yang berhasil mengalahkan pasukan Portugis, yang membuat kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis berakhir, berganti dengan era Belanda. Spanyol. Pada periode tahun 1500 hingga hampir 1700-an, negara-negara bagian Eropa merupakan negara-negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka tentu saja mendapatkan negara penghasil rempah-rempah untuk dibawa ke negara mereka. Salah satunya adalah negara Spanyol. Mereka juga mencari rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Tujuan mereka seolah-olah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Indonesia. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya, tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Belanda. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah yang menjajah paling lama, yaitu sekitar 350 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia, di antaranya Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Tujuan Belanda pun sama, yaitu awalnya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Saat Belanda berhasil mengalahkan Portugis pada tahun 1602, mereka memulai kolonialisasinya dengan mendirikan sebuah kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun pada 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Dengan berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia tidak juga membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem tanam paksa yang disebut kultur stilsil. Hingga pada sekitar Mei 1940, di mana awal terjadinya Perang Dunia II, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Dan pada Maret 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Prancis. Di masa-masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marskal Willem Daendels ke Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC. Dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun pada tanggal 18 September 1811, Janssen menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi Inggris dalam menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stafford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Jepang. Di awal kedatangannya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang kita sebut dengan Romusha. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Namun pada akhirnya, Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya mereka menepati janjinya membantu memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah, dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, sahabat cerita, itulah tadi 6 negara yang pernah menjajah negara kita, Indonesia. Jika dirunut berdasarkan tujuan mereka menjajah Indonesia, semuanya hampir sama, yaitu berusaha menguasai kekayaan alam Indonesia, yang dalam hal ini adalah rempah-rempah. Semoga negara kita dan negara lain di belahan dunia manapun tidak ada lagi penjajahan. Sampai jumpa lagi dalam cerita menarik lainnya dari Wahana Cerita. Sampai jumpa.